Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali firman Tuhan datang kepada kita bersama Yesus kuatku. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kemurahan anugerah Tuhan hari ini kami ada lagi. Semua karena kebaikan-Mu bagi kami. Karena itu kami bersyukur, berterima kasih. Kami akan diberkati lagi lewat firman Tuhan. Roh Kudus buat kami mengerti, sehingga kami diberkati lewat apa yang kami terima dari firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini diberikan kepada kita dengan tema Keep on Burning atau teruslah menyala. Ayat pokok firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Saya bacakan buat kita semua. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah padamkan roh. Janganlah padamkan roh. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebelum kita melihat nanti lebih jauh dari ayat yang sudah kita bacakan tadi, kalau kita melihat dalam pasal yang kelima ini, ayat yang pertama sampai ayat 10, di sana dijelaskan bahwa kedatangan Yesus kembali disampaikan seperti pencuri. Namun ini bagi mereka yang hidup dalam kegelapan. Namun bagi kita yang hidup dalam terang atau firman Tuhan, kedatangan Yesus itu bukanlah hari yang tidak kita nanti-nantikan. Justru sebaliknya, adalah hari yang sangat kita nantikan. Karena akan membawa kita kepada satu kehidupan yang kekal dalam sorga senang selama-lamanya. Dan karena itulah kita melihat dalam ayat 11 sampai ayat 22 dalam 1 Tesalonika 5 ini, di sana dinasehatkan bagi jemaat di Tesalonika pada waktu itu. Namun tentu ini buat kita saat ini, yaitu bahwa dinasehatkan melalui firman Tuhan supaya kita tetap hidup dalam kebenaran. Nah, salah satu nasihat itu adalah ayat pokok yang sudah kita baca tadi, menyampaikan janganlah padamkan roh. Janganlah padamkan roh. Nah, saudara-saudara, kata padam artinya yaitu tidak menyala, mati. Namun dalam pengertian yang lain dari beberapa terjemahan salinan Alkitab, menyampaikan artinya juga adalah menghilangkan. Bahkan juga disebut menekan, menghambat, atau bahkan mengekang. Jadi kalau kita memperhatikan janganlah padamkan roh, memiliki pengertian di situ adalah jangan mematikan, jangan menghilangkan, jangan menekan, jangan menghambat, atau bahkan jangan mengekang pekerjaan Roh Kudus. Jangan membuat roh Tuhan itu bekerja, berhenti bekerja dalam hidup kita. Karena kita tahu tujuan roh itu membawa kita kepada kebenaran firman Allah. Nah, saudara-saudara, apa yang dapat memadamkan roh? Itu jadi satu pertanyaan buat kita saat ini. Apa yang dapat memadamkan roh? Yang pertama adalah tidak mengikuti keinginan roh. Apa itu keinginan roh? Seperti apa keinginan roh itu? Kita membacanya kita baca satu ayat dalam Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13, di sana kita dijelaskan apa keinginan roh itu. Yohanes 16 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dari ayat ini kita dijelaskan bahwa keinginan roh itu adalah membawa kita kepada seluruh kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Itu juga dituliskan dalam Injil Yohanes 17 ayat 17. Firman itu adalah kebenaran. Jadi tidak mengikuti keinginan roh bisa memadamkan roh itu. Karena apa? Keinginan roh itu membawa kita kepada seluruh kebenaran, yaitu firman Allah. Apalagi yang dapat memadamkan roh? Tentu, kalau tadi tidak mengikuti keinginan roh, maka yang kedua adalah dia mengikuti keinginan daging.
yaitu kehidupan dosa. Nah, kalau kita bicara tentang perbuatan-perbuatan daging, apa saja itu? Dalam kesempatan yang lain, saudara, kalau membaca Alkitab, saudara bisa membacanya dalam Galatia pasal 5 ayat 19-21, disebutkan di sana macam-macam perbuatan daging. Karena mengikuti keinginan daging, maka perbuatan-perbuatannya adalah perbuatan-perbuatan daging. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus selalu mengingatkan ketika seorang melakukan dosa atau melakukan kesalahan, Roh Kudus itu berusaha menyadarkan seseorang, menginsafkan seseorang supaya dia bertobat. Namun jika dia, seperti tadi dikatakan, arti dari padam itu menghambat, menekan, bahkan mengekang, bahkan selalu menentang keinginan roh itu untuk menginsafkan, menyadarkan seseorang supaya dia bertobat, maka disitulah roh itu juga akan berhenti bekerja di dalam orang tersebut. Dengan kata lain, roh itu padam. Jadi ada dua, apa yang dapat memadamkan roh? Yang pertama, tidak mengikuti keinginan roh itu. Apa itu keinginan roh? Membawa seseorang kepada seluruh kebenaran Allah, yaitu firman Tuhan. Yang kedua, dia mengikuti keinginan daging yang membawa kepada kebinasaan. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada saat ini, dengan tema yang sangat menarik, yaitu keep on burning. Teruslah menyala, tetaplah menyala. Artinya apa? Ada satu kerinduan yang sangat dalam diri kita untuk mengikuti apa keinginan Roh Kudus itu. Kerendahan hati, membuka hati untuk mau tetap dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita dibawa kepada kebenaran Allah. Dan sebagaimana tadi di awal saya sampaikan, bahwa kedatangan Yesus kembali bagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan adalah seperti pencuri. Namun bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, kedatangan Yesus itu merupakan hari yang dinanti-nantikan. Jadi teruslah menyala. Keep on burning. Buka hati, luaskan hati. Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran Allah. Sehingga saat di mana Yesus akan datang kembali, kita bersuka cita karena hari itu kita nantikan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita, Tuhan Yesus kiranya menolong kita, dan kiranya Roh Kudus terus memimpin kita, memampukan kita untuk melakukan segala kebenaran Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus kiranya memberkati. Biar kiranya lewat firman Tuhan ini, kita semakin diteguhkan. Keep on burning, tetap menyala. Teruslah dipimpin, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri di dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami lagi, supaya kami tetap luaskan Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kami. Jangan kami padamkan dengan mengekang, menekan, menghambat dia bekerja di dalam diri kami dengan tidak mengikuti keinginan roh itu, melainkan justru melakukan perbuatan daging. Biar kiranya Tuhan tolong kami lewat firman Allah yang kami dengar, kami diingatkan, kami disadarkan kalau kami melakukan hal yang keliru, Roh Kudus bekerja saat ini. Siapapun kami yang mendengar, kami diingatkan supaya kami kembali kepada hal yang benar, kembali kepada kebenaran, dan ketika pun hari itu akan tiba, kami sangat bersuka cita di mana Engkau Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa, terima firman-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Amin.